Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peran vitamin C untuk terapi COVID-19. Nah, sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan satu persatu dari anggota kelompok kami. Nama saya Viola Margareta. Perkenalkan, nama saya Kirana. Perkenalkan, nama saya Rizky Dimasuda. Nama saya Afilia Revanistia Budi. Nama saya Chris. Perkenalkan, saya Fabiola. Nama saya Cynthia. Nah, sebelum kita membahas tentang vitamin C, kita harus lebih tahu dulu apa sih COVID-19 itu. Jadi untuk pengertian dari COVID-19 ini memiliki kepanjangan Coronavirus Disease 19 atau penyakit virus corona 19. COVID ini bukan nama dari virusnya, tetapi nama penyakitnya. Untuk virusnya sendiri memiliki nama SARS coronavirus 2. Kenapa 2? Karena virus corona yang baru ini memiliki kemiripan dengan SARS coronavirus 1 yang terjadi pada tahun 2002-2003. Untuk awal mula virus ini dianggap berasal dari pasar seafood di Wuhan, Cina, dan diduga penyebarannya dari hewan ke manusia. Tetapi sama wabah ini penyebarannya paling banyak terjadi dari manusia ke manusia. Saya akan menjelaskan tentang gejala COVID-19. Pada pasien yang sudah terinfeksi COVID-19, muncul beberapa gejala yang dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu untuk tahap pertama, pada tahap periode inkubasi atau tahap tanpa gejala, dengan atau tanpa virus yang terdeteksi karena jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh pasien tersebut masih sangat sedikit. Pada kondisi seperti ini disebut dengan kondisi OTG atau orang tanpa gejala. Sehingga periode 14 hari sangat penting bagi mereka yang diduga terinfeksi untuk dapat mengisolasi diri agar tidak menularkan virus yang ada pada tubuh mereka kepada orang lain. Kemudian pada tahap pertama, ada beberapa kondisi imun tubuh kita ketika mengalami gejala ringan sampai gejala berat. Gejala COVID-19 ringan adalah paru-paru dengan peradangan yang dapat terkendali, yaitu dengan kondisi antibodi dan limfosit tinggi, interferon alfa, dan virus berkurang. Kemudian pada COVID-19 yang berat, kondisi paru-paru dengan peradangan yang tidak dapat terkendali, yaitu hyaluronan tinggi, limfosit kurang, badai sitokin, IL-6, TNF-alfa, dan IL-1, dan virus berkembang. Kemudian pada tahap kedua, yaitu periode gejala ringan dengan adanya virus. Bagi pasien dengan kondisi imun yang baik, maka kedua fase imun yang efektif akan bekerja dengan baik untuk mengeliminasi virus yang ada di dalam tubuh. Saat terinfeksi virus, gejala demam, nyeri kepala, dan nyeri otot merupakan tanda bahwa sistem imun kita mulai merespon virus yang masuk ke dalam tubuh kita tersebut. Gejala ini disebabkan oleh zat terlarut atau sitokin dari fase imun bawaan kita untuk merespon benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Pada tahap ketiga, yaitu terjadi gejala pernafasan berat dengan jumlah virus yang mulai tinggi pada tubuh penderita. Ketika respon imun kita terganggu, maka virus akan menyebar ke dalam tubuh kita untuk menginfeksi berbagai sel, terutama sel epitel pada paru-paru dan organ dengan AC2 yang tinggi seperti paru, usus, dan ginjal. Organ yang telah terinfeksi virus ini akan mengalami kerusakan sel dan peradangan hebat di sekitar organ tersebut. Pada tahap ketiga, kondisi dimediasi oleh sel makrofag proinflamasi dan granulosit. Sel yang awalnya mampu meredam virus pada tahap pertama dan kedua akan menumpuk dan mengikuti laju perkembangan virus di dalam tubuh. Oleh karena itu, kekebalan tubuh berupa peradangan dan fase imun adaptif yang efisien pada pasien COVID-19 tahap pertama dan tahap kedua sangat penting untuk menekan laju perkembangan virus tersebut di dalam tubuh. Jadi, perjalanan hidup virus COVID terdiri dari 5 langkah. Yang pertama perlekatan, yaitu virus berikatan dengan reseptor inang. Kemudian yang kedua penetrasi, yaitu virus masuk ke sel inang melalui endositosis atau fusi membran. Yang ketiga biosintesis, setelah isi virus dilepaskan di dalam sel inang, kemudian RNA virus masuk nukleus untuk replikasi. mRNA virus digunakan untuk membuat protein virus. Yang keempat pematangan, partikel virus baru dibuat. Yang kelima pelepasan, virus kemudian dilepas. Sistem imun adalah sel-sel yang bertanggung jawab atas pertahanan tubuh makhluk hidup. Sistem imun bisa menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sistem imun dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun bawaan
yang bersifat non-spesifik sehingga bekerja cepat untuk memberikan perlindungan tetapi dalam jangka yang pendek. Terdiri dari makrofag atau sel darah putih fagosit dan natural killer cell. Yang kedua adalah sistem imun adaptif, mampu berevolusi dan memberikan perlindungan dalam jangka panjang, terdiri dari sel B dan sel T atau sel darah putih limfosit yang bersifat spesifik. Sel limfosit ini menghasilkan antibodi yang menghancurkan patogen tertentu. Fungsi sistem imun yang pertama adalah pertahanan, kedua adalah homeostasis, dan ketiga adalah pengawasan. Pertahanan berarti membentuk imunitas untuk melawan benda asing seperti bakteri, virus, toksin, dan lainnya. Lalu homeostasis mempertahankan keseimbangan antara lingkungan di luar dan di dalam tubuh manusia. Pengawasan itu untuk menghancurkan sel-sel yang bermutasi, terutama yang ganas. Sistem imun manusia berkembang seiring pertambahan usia, dimulai dari sistem imun yang belum berkembang pada bayi dan anak-anak, sistem imun yang optimal pada remaja, dan sistem imun yang mulai menurun pada kondisi lanjut usia, atau biasanya terutama terjadi pada sistem imun adaptif. Asupan energi yang cukup sangat diperlukan untuk mempertahankan sistem imun tubuh. Vitamin dan mineral juga bisa digunakan untuk mempertahankan sistem imun tubuh. Vitamin dan mineral tersebut adalah vitamin A, C, D, dan E, asam folat, vitamin B6 dan vitamin B12, beta-karoten, zat besi, riboflavin, selenium, dan seng. Nah, kalian sudah tahu kan tentang COVID-19? Sekarang, kita perlu tahu kelompok nutraceutical, yaitu vitamin C, dalam mencegah dan mengobati penyakit COVID-19. Yuk, kita dengerin yuk! Apa sih nutraceutical itu? Nutraceutical adalah substansi yang berupa makanan atau bagian dari makanan yang memberikan efek menguntungkan secara medis pada kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan pada penyakit tertentu. Contoh dari nutraceutical itu ada zat gizi yang diisolasi, suplemen diet, produk herbal, dan makanan olahan. Nah, nutraceutical dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan sumbernya. Yang pertama dari sumber tumbuhan, misalnya asam ascorbat, selulosa, quercetin, pektin, lignin, kapsaikin, karoten, mineral, dan lain-lain. Yang kedua dari sumber hewan, misalnya asam linoleat terkonjugasi, eicosapentaenoic acid, sphingolipid, kolin, lecitin, kreatin, dan lain-lain. Yang ketiga dari sumber mikroorganisme, misalnya Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus salivarius, dan lain-lain. Selain itu juga bisa dikelompokkan berdasarkan mekanisme aksinya, yaitu sebagai anti kanker, berpengaruh positif pada profil lipid darah, aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan osteogenik atau proteksi pada tulang. Metode lain untuk mengelompokkan juga berdasarkan kandungan senyawa kimia alaminya, yaitu turunan isoprenoid, senyawa fenol, asam lemak, dan lipida struktural, karbohidrat dan turunannya, senyawa berbasis asam amino, mikrobia, dan mineral. Apa sih fungsi vitamin C itu? Nah, fungsi vitamin C itu bisa sebagai antioksidan, mendukung fungsi imun tubuh, dan melindungi terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus. Selain itu bisa juga sebagai pembersih sel-sel mati dan penguat sel epitel paru-paru, serta menurunkan infeksi saluran pernafasan. Maka dari itu, vitamin C bisa untuk mencegah dan mengobati COVID-19. Mencegahnya dalam hal apa? Dalam hal menjaga kekebalan tubuh. Sedangkan dalam mengobatinya, efeknya apa? Menurunkan gejala dan lama perawatan pasien. Mekanisme vitamin C. Vitamin C berkontribusi pada pertahanan imun dengan mendukung berbagai fungsi seluler, baik dari sistem imun bawaan maupun adaptif. Yang pertama, mekanisme vitamin C pada sel natural killer. Vitamin C meningkatkan aktivitas sitotoksik terhadap sel tumor. Vitamin C juga dapat mempercepat proliferasi sel natural killer dan menghasilkan jumlah sel yang lebih tinggi dan kapasitas fungsional yang akurat. Pada subjek yang sehat, kapasitas sitotoksik sel natural killer tidak dapat ditingkatkan dengan stimulasi vitamin C. Lalu, yang kedua adalah mekanisme vitamin C pada monosit dan makrofag. Vitamin C meregulasi fungsi monosit dan makrofag dengan cara menghambat jalur apoptosis dan pada monosit dan dapat mengurangi sekresi sitokin proinflamasi. Lalu,
vitamin C dapat meningkatkan fagositosis dan pembersihan makrofag. Selanjutnya, mekanisme vitamin C pada limfosit T. Vitamin C meningkatkan perkembangan pematangan limfosit T dan mendorong proliferasi sel T. Dan yang terakhir adalah mekanisme vitamin C pada limfosit B, yaitu vitamin C meregulasi fungsi dan proliferasi sel B. Dengan sama seperti sel T, limfosit B juga dapat mengakumulasi vitamin C dan meningkatkan viabilitasnya. Lalu, suplementasi vitamin C juga dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi serum IgA dan IgM. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, fungsi vitamin C itu sebagai antioksidan, mendukung fungsi imun tubuh, dan melindungi kita dari infeksi yang disebabkan oleh virus. Karena itu, kita harus memenuhi asupan vitamin C kita dengan mengonsumsi makanan-makanan yang kaya akan vitamin C. Nah, apa aja sih makanan-makanan yang kaya akan vitamin C? Nah, vitamin C itu banyak ditemukan dalam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Buah-buahannya itu seperti jeruk, lemon, jeruk nipis, jambu biji, cabai merah, pepaya, kiwi, stroberi. Dan untuk sayurannya, terdapat pada bayam, brokoli, kol, paprika, peterseli, asparagus, dan juga tomat. Kebutuhan seharinya untuk vitamin C menurut angka kecukupan gizi adalah 25-40 mg untuk bayi, 70 mg untuk orang dewasa, 90 mg untuk wanita hamil, dan 110 gram selama laktasi. Nah, laktasi ini adalah keseluruhan proses menyusui, mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Nah, air susu ibu itu mengandung kurang lebih 4 mg vitamin C per 100 ml. Nah, sekarang kita membahas tentang dosis dan sediaan vitamin C. Untuk dosis hariannya sendiri dalam pencegahan COVID-19 itu 250-1000 mg, sedangkan batas tertingginya tidak lebih dari 2000 mg per hari. Untuk pengobatan penyakit COVID-19 yaitu digunakan terapi vitamin C dengan dosis tinggi. Bentuk sediaannya tablet.